Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Etika Putri dengan NIM 201101851, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Baiklah, pada video kali ini saya akan membuat video pembelajaran yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Mata kuliah Perbandingan Mazhab, dosen pengampu Bapak Ayatullah Kumaini, MPD. Baik, pada video ini saya akan membahas tentang perbandingan produk hukum dalam bidang munakahat. Nah, yang pertama yaitu pembahasan yang pertama, kedudukan wali bagi wanita dalam akad nikah. Nah, wali nikah ini adalah perkawinan, merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahinya. Wali ini bertindak sebagai orang yang mengakadkan nikah menjadi sah. Jadi, nikah tidak sah tanpa ada wali. Itu secara etimologis. Nah, wali ini mempunyai arti pelindung, penolong, atau penguasa. Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan. Menurut kesepakatan ulama adalah prinsip dalam akad perkawinan itu sendiri dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang minta persetujuan untuk kelangsungan pernikahan tersebut. Nah, adapun menurut beberapa pandangan mazhab, pertama mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa wali bagi mempelai perempuan merupakan salah satu rukun dan syarat sah pernikahan, sehingga apabila pernikahan tanpa ada wali dan tidak sah. Nah, ini menurut Imam Syafi'i. Selanjutnya, menurut mazhab Hanafi, Imam Hanafi ini berpendapat bahwa wali bukan merupakan rukun yang harus ada dan bukan persyaratan yang harus terpenuhi untuk sahnya suatu pernikahan, tetapi hanya sebagai penyempurna perjanjian pernikahan, kecuali pernikahan perempuan yang belum dewasa dan orang yang gila meskipun sudah dewasa. Selanjutnya menurut pandangan Imam Maliki, menurut Imam Maliki ini hak ijbar wali diperbolehkan karena wali menjadi syarat sah mutlak dalam perkawinan. Jadi nikah tanpa wali tidak sah. Oleh karena itu hak ijbar wali ini ada karena dipasrahkan kepada walinya. Selanjutnya menurut mazhab Hanbali, menurut mazhab Imam Hambali tetap harus ada izin atau persetujuan baik janda ataupun gadis, karena wali merupakan syarat dan dalam pernikahan sehingga dianggap tidak sah apabila pernikahan tidak ada wali. Jadi dalam empat mazhab ini dapat disimpulkan bahwa Imam Syafi'i, Maliki, dan Hambali, wali adalah sebagai syarat sah pernikahan, tetapi menurut Imam Hanafi wali bukan termasuk sah pernikahan, tetapi hanya penyempurnaan pernikahan saja. Nah, talak ini adalah melepaskan atau memutuskan ikatan pernikahan dengan lafaz yang jelas, seperti kamu saya cerai, atau dengan lafaz kiasan dengan disertai niat, seperti pulanglah kamu kepada keluargamu. Jadi dalam istilah Islam, talak adalah melepaskan ikatan perkawinan atau rusaknya hubungan perkawinan. Perceraian dalam bahasa Indonesia dipakai dalam pengertian yang sama dengan talak dengan istilah fikih yang berarti bubarnya pernikahan. Menurut empat mazhab, yang pertama mazhab Maliki, mazhab Maliki ini tidak boleh menjatuhkan talak 3 sekaligus, tetapi kalau itu terjadi maka dianggap sah dan berlaku sebagai talak 3. Nah, selanjutnya menurut mazhab Syafi'i, talak 3 sekaligus adalah jatuh 3 dan suami tidak boleh rujuk lagi.
Selanjutnya, mazhab Hambali berpendapat bahwa talak 3 sekaligus juga terhitung talak 3. Hal ini diterangkan dalam kitab Al-Kafi, sebuah kitab fikih mazhab Hambali karangan Ibnu Qodamah yang terdiri dari 3 jilid besar. Dalam jilid 2, halaman 803, beliau berkata, jika seorang berkata kepada istrinya, engkau tertalak 3, maka jatuhlah talak 3, walaupun dia meniatkan talak 1, karena ucapannya itu adalah nas kepada talak 3, tidak ada kemungkinan terhadap yang lain. Selanjutnya, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1978 tentang perkawinan dan komplikasi hukum Islam, belum ada peraturan yang tegas mengetahui masalah talak 3 sekaligus. Namun, dalam kompilasi hukum Islam Indonesia yang sebagai kanun FK Indonesia adalah dicantumkan masalah talak 3 sekaligus. Tetapi undang-undang Islam mengatur semaksimal mungkin bahwa perceraian itu harus dipersulit dan diikrarkan di depan sidang pengadilan serta dengan alasan-alasan agar perceraian yang terjadi di masyarakat dapat diatasi dan dapat mengurangi angka perceraian yang terjadi serta mewujudkan keluarga yang dicita-citakan. Nah, menurut beberapa mazhab, yang pertama mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi ini memperbolehkan menikahi wanita tersebut dengan syarat tidak boleh melakukan wati atau disetubuhi sampai melahirkan. Nah, tetapi menurut mazhab Maliki, pendapat mazhab Maliki ini tentang perkawinan wanita hamil di luar nikah menyatakan tidak sah sehingga kandungannya lahir disamakan dengan wanita hamil yang menjalani masa iddah karena ditinggal mati suaminya. Selanjutnya, menurut mazhab Syafi'i, perkawinan wanita hamil di luar nikah, sebenarnya pendapat Imam Syafi'i sendiri menyatakan perkawinan tersebut sah, baik yang mengawini laki-laki yang menanam benih ataupun orang lain, dengan alasan anak yang dikandungnya itu anak yang dikandung wanita tersebut tidak mempunyai hubungan nasab dengan siapapun. Nah, cukup itu pembahasan dari saya, di mana pembahasan yang pertama tadi yaitu keberadaan wali dalam pernikahan, yang kedua yaitu menikahi wanita hamil, dan yang tiga yaitu permasalahan talak 3 sekaligus. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.